Series T19, juga Slab Science 2019. Di sini pengen ngejelasin dikit tentang soal-soal di Diktat OR yang udah dikasih sama Akpro. Pengen mulai dari soal yang pertama. Sebelumnya maaf banget kalau misalnya nanti gue dan teman-teman ada salah-salah sedikit. Boleh banget di cross check ulang ya guys. Oke, kita mulai. Nomor 1. Sebuah sistem antrian pada bagian perakitan adalah seperti pada gambar di bawah ini. Tingkat kedatangan pada antrian pertama adalah 50 produk per jam. Tingkat pelayanan pada perakitan pertama adalah 60 produk per jam. Setelah dari perakitan pertama, produk tersebut akan masuk ke perakitan kedua sebanyak 3 buah, yang masing-masing dapat melayani sebanyak 20 produk per jam. Tentukan besar antrian pada lajur antrian pertama dan kedua, dan waktu yang diharapkan sebuah produk berada pada sistem antrian. Oke, sebelumnya biar gampang, biasanya pasti divisualisasikan dulu aja sebenarnya gambar model antriannya tuh kayak gimana. Dan ini udah ada gambarnya. Jadi kalau menurut soal ini, itu tuh ada kayak 2 fase gitu. Ini untuk antrian yang pertama, jadi orang-orang antri, terus habis itu masuk ke sini yang nomor 1, nih gue taruh aja nomor 1. Terus habis itu kalau udah masuk lagi, dan mereka masuk ke bagian yang kedua gitu. Dan di bagian kedua ini dia itu ada beberapa server, itu ada 3. Ini berarti 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ini, sebenarnya bentuk dari sistem antrian ini adalah multi-server, multi-phase model, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu gambarnya gimana, baru kita tulis yang diketahui apa aja dari soal. Biasanya sih gitu. Bisa kita baca dari kalimat pertama mungkin ya. Tingkat kedatangan pada antrian pertama adalah 50 produk per jam. Nah, tingkat kedatangan itu kan kita tahu ya kalau di bahasa Inggrisin tuh arrival rate, berarti lambda. Arrival rate pada antrian pertama. Nah, berarti kan di sini nih kalau antrian pertama. Jadi kita tulis aja lambda 1. Lambda 1 itu 50 produk per jam. Gitu, tulis 50 produk per jam. Terus yang kedua, tingkat pelayanan pada perakitan pertama adalah 60 produk per jam. Bisa dilihat di sini tingkat pelayanan berarti itu service rate kan. Kalau service rate itu mu. Dan perakitan pertama berarti mu 1. Itu adalah 60 produk per jam. Terus habis itu dari perakitan pertama, produk tersebut akan masuk ke perakitan kedua, berarti yang kesini nih, sebanyak 3 buah, yang masing-masing dapat melayani sebanyak 20 produk per jam. Berarti ini melayani, berarti kan service rate ya. Service rate atau mu, tapi ini udah masuk ke perakitan kedua, berarti ini mu 2. Mu 2-nya itu 20 produk per jam. Nah, udah deh, kalau kita udah tahu diketahui, baru kita tulis yang ditanya. Tentukan besar antrian pada lajur antrian pertama dan kedua, dan waktu yang diharapkan sebuah produk berada pada sistem antrian. Oke, berarti pertama tuh yang ditanya adalah besar antrian pada lajur antrian pertama. Besar antrian tuh sama aja kayak L gitu. Karena dia naik antrian, berarti LQ. LQ1 kan antrian pertama. Terus yang kedua, dia nanyanya besar antrian yang di antrian kedua. Berarti LQ2. Sama yang ketiga itu adalah waktu yang diharapkan sebuah produk berada pada sistem antrian. Waktu kan berarti W. Karena dia mintanya sistem, berarti WS. Karena di sini dia ngarepin sistem antrian secara keseluruhan, berarti dia minta total dari
waktu sistem 1 ditambah sama waktu sistem 2, atau bisa dibilang WS total. Gitu. Jadi udah kita tahu semuanya. Yang diketahui adalah lambda 1, mu 1, mu 2. Yang ditanya itu LQ1, LQ2, sama WS total. Oke, baru kita masuk ke pembahasan. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan yang LQ1. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi LQ1 ini kan dia servernya cuma satu ya, berarti dia single server. Berarti sebenarnya rumusnya tuh kayak rumus-rumus yang normal-normal aja gitu loh. Jadi pertama kita mesti cari dulu utilization-nya atau perbandingan antara si lambda sama mu. Karena si lambda satunya tadi 50 nih ya, 50 sama 60 nih, berarti utilisasinya itu adalah 50 dibagi 60 sama dengan 0,83333 atau 83,3%. Nah, utilization ini nanti bisa dipakai buat kita nyari si LQ tadi, karena kan LQ1 yang ditanya. Rumus LQ itu adalah utilisasi pangkat 2 dibagi sama 1 dikurang utilisasi. Oke, berarti di sini didapetin utilisasinya 0,83333 kuadrat dibagi sama 1 min 0,8333 kuadrat. Kalau dikalkulatorin jadi 4,1666667 atau dibuletin sama dengan 5 produk. Berarti LQ1 atau besar dari antrian si antrian pertama atau phase 1 itu adalah 5 produk. Oke, berarti yang A itu kejawab ya, yang LQ1 jawabannya 5 produk. Kedua, nah kalau LQ2 itu kan berarti karena dia multi server, berarti kita mesti pakai rumus yang satunya. Nah, pertama kita harus tahu dulu seperti biasa arrival rate sama service rate-nya. Nah, kalau service rate-nya tadi kan udah dikasih tahu ya, tiap server itu 20. Nah, berarti kalau misalnya service rate dari si phase 2 itu kita kali sama si jumlah servernya. Karena dia 3, berarti 3 kali 20 sama dengan 60 produk per jam. Sedangkan kalau arrival rate dari phase 2 itu akan sama kayak service rate dari phase 1. Karena service rate phase 1 itu 60, berarti arrival rate dari phase 2 itu adalah 60 produk per jam. Nah, kayak biasa kayak tadi, kita cari utilisasinya dari phase 2. Berarti itu perbandingan dari arrival rate dibanding service rate, yaitu 60 banding 60 sama dengan 1. Berarti utilization factor-nya itu 1. Nah, habis itu kita mesti cari dulu nih P0-nya sebelum kita bisa tahu LQ2. Nah, P0 itu apa sih? P0 itu adalah probabilitas tidak ada produk atau pelanggan atau apapun itu, berarti probabilitas 0 yang masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, ini tuh rumusnya, bisa pakai yang ini atau yang ini. Karena kita utilisasi dibagi servernya itu kurang dari 1, yaitu kan utilisasinya 1 nih, terus habis itu C-nya itu kan 3 ya, berarti sepertiga kan, sepertiga itu kurang dari 1, berarti kita pakai yang ini. Terus ini perhitungannya udah dicoret-coret juga, karena kita pakai rumus yang ini, biar gampang kita bagi aja 2, sebelum yang kiri yang tambah sama yang kanannya tambah. Nah, kalau yang kirinya tambah itu cuman sum dari 1 pangkat n dibagi n faktorial. Berarti n-nya itu yang kepake adalah n sama dengan 0, n sama dengan 1, sama n sama dengan 2. Nah, kalau n sama dengan 0 itu kan berarti 1 pangkat 0 dibagi 0 faktorial itu 1. Kalau n sama dengan 1 itu juga hasilnya 1. Sedangkan kalau n sama dengan 2 itu hasilnya 1/2. Berarti kalau total dari si ini nih, itu tinggal tambahin aja. Pas yang n sama dengan 0 kan 1, n sama dengan 1 tuh 1, dan n sama dengan 2 tuh setengah. Berarti 1 tambah 1 tambah setengah itu 5/2. Berarti untuk bagian sini kita dapat 5/2. Terus kita lanjut untuk bagian sini. Bagian sini rumusnya itu 1 pangkat jumlah server dibagi, utilisasi pangkat
jumlah server dibagi dengan jumlah server faktorial dikali dengan 1 dibagi 1 minus utilisasi bagi jumlah server. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dihitung berarti 1 pangkat 3 itu kan 1, terus 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, terus ini 1 per 1 min 1/3 itu kan 2/3. Jadi kalau misalnya dikali-kali hasilnya adalah 1/4. Nah, berarti untuk bagian sini kita dapat itu 1/4. Barulah kita tambah bagian sini tambah bagian sini, berarti 5/2 ditambah 1/4. 5/2 ditambah 1/4 nantinya dipangkatin sama minus 1. Nah, 5/2 tambah 1/4 kan 11/4 ya. Terus pangkat minus 1 berarti dibalik 4/11. Maka dari itu didapatkan P0-nya adalah sekitaran 0,3636364. Ini gitu. Nah, ini baru P0 yang kita tanya, yang dicarikan LQ2. Berarti lanjut lagi, ini rumus dari LQ2 kita bisa pakai sama rumus yang terakhirnya aja, yang ini. Utilisasi pangkat C tambah 1 dibagi dengan C minus 1 faktorial dikali C minus utilisasi pangkat 2 dikali dengan P0 yang tadi kita udah cari. Dihitung lagi, berarti 1 pangkat 3 tambah 1 dibagi dengan 3 kurang 1 faktorial dikali 3 kurang 1 pangkat 2 dikali ini kan yang tadi P0-nya nih, didapetin 1/4 kali 2 kali P0 yang hasilnya adalah 0,0454545, dimana bisa dibuatin jadi 1. Berarti untuk LQ2 ini besar antriannya adalah 1 produk. Oke, jadi dapat LQ1 sama LQ2. LQ1-nya tadi kalau nggak salah 5 produk. Ya, 5 produk. Nah, kalau yang LQ2 itu adalah 1 produk. Nah, yang terakhir itu WS total. WS total itu adalah WS1 ditambah dengan WS2 atau waktu di sistem 1 ditambah dengan waktu di sistem 2. Kita bisa ngitung waktu sistem 1 dulu nih, karena gampang kan, cuman satu server nih. Bisa pakai 1 dibagi mu per lambda. Berarti 1 bagi mu per lambda itu kan 1 bagi 60 min 50. Artinya 0,1 jam yang sama dengan 6 menit. Didapetin WS1 sama dengan 6 menit. Nah, untuk WS2 mungkin sedikit lebih kompleks, tapi gampang juga sih. Jadi ini ada keterangannya di buku OR, kalau misalnya dia multi-server, LS-nya itu sama dengan LQ ditambah dengan utilisasi. Terus kalau mau nyari WS itu bisa dengan membagi LS dengan si lambda. Gitu. Jadi untuk mendapatkan WS, kita mesti cari LS dulu. Nah, LS-nya gimana? LS-nya kan nih, LQ tambah utilisasi. LQ-nya tadi didapat 0,45454545. Utilisasinya kan 1 karena 60 bagi 60. Berarti LS-nya adalah 1,45454545. Berarti WS2-nya itu adalah LS2 dibagi dengan lambda. 1,45454545 dibagi dengan lambda-nya 60. Berarti jawabannya adalah 0,02424242416 atau dibulatin jadi 1 menit aja gitu. Baru deh didapetin WS totalnya adalah 7 menit. Jadi didapetin untuk pertanyaan ketiga WS total sama dengan 7 menit. Nah, sekian penjelasan buat soal yang nomor 1. Bisa dilanjut ke soal yang 2 dan 3. Kasih semuanya. Oke, next ini ada soal nomor 2. Ini tentang critical path. Di sini ada tabel, aktivitas, predecessor, dan duration. Nah, duration di sini kita asumsinya aja dalam minggu. Nah, terus salah itu bilang tentukan panjang waktu pelaksanaan proyek tersebut. Nah, maksudnya ini berarti kita disuruh nyari critical path-nya. Nah, sebelum kita tahu critical path-nya, kita harus gambar network-nya dulu. Nah, ini dari tabel-tabel ini kita buat network-nya jadi gini. Nah, ini sesuai sama tabelnya. Kalau dari tabel sebelumnya, ini BCD itu cabangnya dari A. Sesuai nih, B, C, D cabangnya itu dari A. Sedangkan DEF itu, ada ini dulu deh, E itu datangnya dari B, F itu datangnya dari C. E itu datang dari B, F itu dari C.
Terus G itu datang dari DEF. D, E, F, terus jadi G. Oke, karena ini udah sesuai semua, kita mulai ngitung critical path-nya. Nah, jadi ada dua cara. Pertama itu ada forward pass, dan kedua itu ada backward pass. Nah, yang forward pass ini harus tahu namanya early start dan early finish. Nah, di early start itu sesuai namanya, itu waktu paling cepat aktivitas itu dapat dimulai, dan early finish itu waktu paling cepat aktivitas tersebut dapat paling lambat diselesaikan. Nah, karena A itu aktivitas pertama, maka early start-nya itu 0. Di sini formatnya itu di sini early start, durasi, dan sini early finish. Nah, early finish itu early start ditambah durasinya. Di sini dari A berarti early start-nya 0, durasinya 3, berarti 0 tambah 3, 3. Nah, early finish A itu 3. Lanjut, A itu cabang ke B dan C. Di B, nah di B ini early start-nya B itu adalah early finish predecessornya. Berarti early start-nya B adalah early finish A. Early finish A itu 3, berarti early start B itu 3. Durasi B itu 1, 3 tambah 1, 4. Nah, berarti early finish B itu 4. Selanjutnya sama kayak di C. Di C, predecessornya A, berarti early start-nya C adalah early finish-nya A. 3, terus early finish itu early start tambah durasi. 3 tambah 8, 11. Nah, gitu terus. Nah, kalau di D, D itu juga predecessornya A, 3, terus durasi 4, early finish-nya 7. 3 tambah 4, 7. Sini di E, predecessornya B, early finish B itu 4, early start E itu berarti 4 juga. 4 tambah 4, 8. Di F juga ini 11, datang dari sini. 11 tambah 7, 18. Nah, di G ini kan udah finish. Nah, tapi kita punya ada dua early finish, ada 18 sama 8. Nah, kalau di forecast, kita pilih angka yang lebih besar. Berarti angka yang lebih besar ini 18. Nah, kita pilih 18 untuk jadi early finish di note terakhir. 18, durasi G itu 7, berarti early finish-nya 18 tambah 7 sama dengan 25. Next, kita lakuin pakai backward pass. Nah, backward pass ini sesuai namanya, kalau tadi forward pass itu dari depan ke belakang, backward pass itu dari belakang ke depan. Nah, di backward pass ini ada namanya latest start sama latest finish. Nah, latest start itu waktu paling lama aktivitas itu dapat dimulai, sedangkan latest finish itu waktu paling lama aktivitas tersebut dapat diselesaikan. Nah, karena kita mulai dari belakang, pertama nih ini tuh jadi sesuai kayak tadi, ini kan early finish, berarti di sini latest finish, di sini latest start. Nah, ini ngikutin aja, latest finish itu sama kayak early finish-nya. Terus latest start itu latest finish dikurang durasi. Berarti ini 25 kurang 7, 18. Nah, berarti latest start-nya 18. Nah, terus di sini 18 jadi kayak tadi juga, 18 itu jadi latest finish di kedua di E dan di F. Nah, 18 dikurang 4, 14. Di sini juga 18 kurang 7, 11. Nah, terus di D, D itu kan latest finish-nya D itu latest start-nya G. Berarti 18 dikurang 4, 14. Nah, terus di sini 14, nah terus di sini 14 jadi latest start, jadi latest finish-nya di B, 14 kurang 1, 13. Nah, ke next. Nah, berarti latest start-nya di B itu 13, datanya dari 14 kurang 1. Nah, terus kalau di C, nah, di C ini datangnya dari F. Nah, F ini latest start-nya itu 11, maka di C itu latest finish-nya 11. 11,83. Nah, gitu terus pokoknya sampai akhirnya di sini sama lagi. Nah, terus critical path itu apa? Critical path itu dipilih ketika total float-nya sama dengan 0. Nah, total float itu adalah jumlah waktu aktivitas tersebut dapat di-delay tanpa nge-delay seluruh project-nya.
Nah, jadi total critical path itu latest finish dikurang early finish. Nah, critical path adalah total floatnya sama dengan 0, berarti latest finish dikurang early finish-nya harus sama dengan 0. Nah, atau nggak cari yang latest finish-nya sama early finish-nya sama angkanya. Yaudah, ini 3 kurang 3, 0. Ini 14 kurang 4, ini 10 harusnya. 18 kurang 8, 10. 18 kurang 7, ini juga harusnya 11. Nah, udah. Terus ya udah cari aja angka yang sama early finish sama latest finish. Nah, ini sama nih. 33, 11, 11, 18, 18, 25, 25. Nah, ini juga total vote-nya 0 semua kan, 0, 0, 0, 0. Nah, karena total vote yang A, C, F, G itu 0, maka critical path-nya itu di A, C, F, dan G. Nah, terus total time-nya itu di sini nih, ada di early finish dan dia ada di latest finish atau di latest start ya, 25. Jadi waktu pelaksanaan proyek tersebut adalah 25 minggu. Next. Nah, jadi untuk soal nomor 2B itu adalah berapa besar peluang proyek tersebut selesai dalam 27 minggu. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan B ini, ada 4 proses. Nah, yang pertama itu adalah kita harus menghitung variasi waktu penyelesaian proyek. Nah, karena waktu jalur kritis yang kita lewatin adalah melalui A, C, F, dan G, maka kita ngegunain dari simpangan-simpangan yang ada dikuadratin. Nah, habis itu kita dapatkan 0,33 kuadrat, 0,67 kuadrat, plus 0,67 kuadrat, dan 1 kuadrat. Nah, setelah itu kita tambahin jadi 2,0067. Next. Nah, habis itu kita ngitung standar deviasi, yang mana standar deviasi itu akar dari variasi. Nah, tadi kan kita dapat variasinya itu 2,0067, kita akarin jadi 1,42. Nah, selanjutnya proses ketiga adalah kita ngehitung nilai Z untuk waktu yang diharapkan yaitu 27 minggu. Nah, kita dapat 27 dikurang 25 karena 25 itu tadi total waktu yang dibutuhkan dari A, C, F, G, dan kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Setelah itu kita dapetin nilai Z sebesar 1,41. Nah, habis itu kita bisa ngelihat nih persentase probabilitas ini melalui tabel distribusi Z. Nah, dengan Z 1,41, kalau misalnya kita mungkin udah belajar StatDAS dan Statin juga, kalau misalnya nanti kita bisa lihat di tabel distribusi normalnya bakal nunjukin angka probabilitas 0,92. Nah, artinya ini probabilitasnya kan dikali 100%, berarti probabilitas proyek dapat diselesaikan selama 27 minggu adalah 92%. Jadi untuk jawabannya ini adalah 92%. Halo semuanya. Jadi untuk penjelasan kali ini itu terkait materi decision analysis buat mata kuliah OR. Nah, jadi intinya decision analysis itu objektifnya kita bakal memilih dari beberapa possible decision atau alternatif di mana terdapat uncertainty atau risk. Nah, tujuannya itu untuk mengoptimisasi hasilnya berdasarkan beberapa kriterion yang ada. Sebenarnya ada beberapa model buat decision theory, tapi yang bakal kita bahas itu yang terkait payoff table. Mungkin langsung ke soalnya aja. Jadi, yang pertama ini ada soal. Pokoknya dikasih tahu di sini kalau misalkan ada manajer yang dia pengen nyari tahu kira-kira decision pembelian terbaik mana yang harus dia beli. Di sini tuh ada buat payoff table-nya udah ada juga dikasih tahu di sini. Jadi pilihannya itu, decision-nya itu di antara dia beli 1 30-second commercial, 2 30-second commercials, atau 3 30-second commercials.
Nah, ini tuh kayak payoff table-nya kira-kira excitement yang didapat itu gimana. Ini ada dual, average, above average, sama exciting. Terus disuruh cari kira-kira possible course of action of the manager. Nah, karena dia nggak minta spesifik kira-kira pakai kriterian apa, jadi kita bakal bahas beberapa. Yang pertama itu kalau misalkan kita mau pakai maximax kriterian, atau kalau misalkan manajer itu ini optimis banget. Nah, maximax kriterian ini itu diambil berdasarkan berarti best possible scenario. Dan bisa disebut juga aggressive decision gitu. Nah, jadi dia itu bakal nyari keputusan dengan highest payoff. Kalau misalkan payoff ini semacam keuntungan gitu ya. Nah, caranya nyari optimal decision-nya itu, pertama, cari maksimum payoff dari setiap alternatif pilihan. Berarti maksimum payoff cari angka yang paling gede. Untuk 1/32 commercial, berarti itu yang 13, yang exciting, diambil dari situ, 18 sama 22. Nah, kalau udah dapat maksimum payoff dari tiap decision, habis itu pilih alternatif yang memiliki nilai maksimum dari si maksimum payoff-nya ini. Berarti yang punya angka paling gede di antara 1, 2, sama 3 yang 3 kan, karena maksimum payoff-nya dia 22. Jadi kalau misalkan si manajernya ini optimis dan dia pakai maximum criterion, optimal decision-nya itu bakal ngambil yang 22, dan dia bakal ngebeli 3/30 seconds commercial. Terus masuk ke kriteria yang kedua, itu skenario-nya misalkan si manajernya ini pesimis, berarti dia bakal make namanya maximin criterion. Dan ini tuh berdasarkan kalau tadi best case scenario, ini kayak worst case scenario gitu. Jadi si decision maker-nya ini pengen mendapatkan kayak kalau misalkan terjadi hal yang paling tidak diinginkan, dia pengen dapat payoff sekecil mungkin gitu. Nah, yang pertama itu berarti cari minimum payoff dari setiap alternatif decision. Kalau yang 1/32 itu berarti min 2, terus yang 2 itu yang min 5, dan yang 3 itu min 9. Setelah itu cari pilihan dengan maksimum dari minimum payoff-nya. Kan ini minimum payoff-nya kan. Nah, pilih yang angkanya paling besar, karena maksimum dari minimum payoff. Berarti artinya pilih yang kedua. Ini warnain aja deh, biar kelihatan. Oke. Ini tuh 22. Ini min 2. Kalau gitu, kalau dia misalkan pakai maximin criterion, si manajernya, optimal decision-nya itu bakal min 2, dan si manajernya bakal ngebeli 1/32 commercial, kalau misalkan dia berdasarkan worst case scenario. Terus untuk yang selanjutnya, misalkan si manajer mau pakai minimax regret criterion. Kalau minimax regret criterion itu berarti dia pengen meminimalkan maksimum regret, kayak gitu. Nah, kalau pakai minimax criterion ini, berarti kita harus bikin payoff table baru. Ini kan payoff table yang lama. Nah, payoff table yang baru itu berdasarkan loss opportunity atau regret. Caranya itu, kita harus nyarinya itu pertama dari setiap
misalkan dari yang dual ini pertama, kita cari nilai yang paling maksimum, terus sisa di kolomnya itu dikurangin dengan nilai si dual itu. Nih, misalkan di perceive game excitement-nya di dual dia min 2 kan yang paling maksimum. Berarti si min 2 dikurang sama min 2 hasilnya 0. Terus ini berarti min 5 dikurang 2 sama dengan 3. Terus yang bawahnya juga sama. Terus yang average gitu juga, yang paling gede dia 6. Berarti sisanya itu 6 kurang 3, 6 kurang 6, sama 6 kurang 5. Gitu seterusnya kalau yang ini pakai 13, kalau yang ini pakai 22. Nah, setelah payoff table-nya udah jadi, kita nyari maksimum regret-nya dari tiap decision alternatif. BTW tadi untuk ngitung si payoff table-nya itu, dia nyari regret dari setiap decision alternatif itu, berarti dia tuh nyari perbedaan antara payoff value dan best payoff value. Best payoff value tuh berarti si yang nilainya paling gede. Itu berarti kan tadi makanya nyari yang maksimum, terus dikurang payoff value-nya. Terus ini maximum regret, cari yang paling besar regret-nya. Ini kan 9 kalau untuk yang 130 second. Terus yang 230 second dia 4, sama yang 330 second dia itu 7. Nah, kalau udah, habis itu cari minimum dari maksimum regret-nya itu, cari nilai yang paling kecil, yaitu berarti 4. Berarti kalau pakai minimax regret criterion, best decision alternatif-nya itu, kalau misalkan dia, sorry ini belum, tadi cuman kopas, jadi aturan itu kalau misalkan dia optimal decision-nya 4, dan manajersnya bakal beli 30 seconds commercial. Ini sudah tambahan soal aja, karena di materinya tuh ada kalau misalkan dia itu decision making-nya itu pakai probabilities, yang tadi kan enggak. Nah, ini tuh kalau misalkan ditambahin pakai probabilities. Nah, kalau misalkan tersedia informasi mengenai probabilitas ya, kayak di soal ini kan dikasih tahu nih, probabilitas dari dull game, average game, above average, sama exciting. Berarti kita bisa pakai namanya expected value approach. Langsung aja sekalian di soalnya. Jadi payoff table sama kayak yang di soal pertama tadi, tapi dia ada probabilities-nya. Nah, caranya itu buat mendapatkan si expected value-nya itu, pertama kita buat payoff table yang baru, di mana isinya itu tiap payoff dikaliin sama probabilities. Berarti kalau payoff yang ada di dull game ini semua dikaliin sama 0,20. Kayak ini berarti min 2 dikali sama 0,2, terus min 5 dikali 0,2, dan seterusnya. Ini buat yang average berarti semuanya dikaliin 0,4, yang above average semua dikaliin sama 0,3, terus yang exciting semua dikaliin sama 0,1. Kalau udah buat dapat expected value-nya itu sum atau jumlah dari payoff dari tiap decision alternatif. Berarti jumlahnya kalau yang 1, min 0,4 tambah 1,2 tambah 2,1 tambah 1,3. Hasilnya itu 4,2. Terus kalau buat yang 2 itu 6,8. Dan buat yang alternatif ketiga itu 6,3. Nah, habis itu kalian pilih yang memiliki maksimum expected value.
Berarti kalau gitu, karena yang maximum expected value yang paling besar itu 6,8, berarti manajernya harus beli itu 30 seconds commercial.